Ayu Nafinasari. Saya Entria Fadila. Saya Krisna Bayu. Saya Sofia Fahmi. Saya Sri Yulia Astuti. Nah, pada praktikum kali ini, kami mendapatkan topik mengenai hukum Mendel 1, di mana kami harus mencapai dua tujuan. Yang pertama, membuktikan hukum Mendel 1 tentang prinsip segregasi secara bebas. Yang kedua, membuktikan perbandingan Mendel pada F2 persilangan monohibrid, yaitu perbandingan genotip 1:2:1 dan perbandingan fenotip 3:1. Untuk penjelasan teori akan dijelaskan oleh Mbak Sri Yulia Astuti. Hukum Mendel 1 ini ditemukan oleh Bapak Mendel, di mana hukum Mendel 1 disebut dengan hukum segregasi atau pemisahan alel secara bebas. Nah, pada hukum Mendel 1 ini, contohnya adalah persilangan monohibrid. Apa sih persilangan monohibrid? Jadi, persilangan monohibrid ini diambil dari kata mono yang artinya satu dan dihibrid artinya hasil persilangan. Jadi, persilangan monohibrid ini adalah persilangan dua individu dengan satu sifat beda. Nah, persilangan monohibrid ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, persilangan monohibrid dominan penuh dengan rasio fenotip yaitu 3:1, dan yang kedua adalah persilangan monohibrid intermediate dengan rasio fenotip yaitu 1:2:1. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan percobaan berikut. Nah, bahan yang digunakan dalam percobaan persilangan monohibrid yang pertama itu ada kancing genetika berwarna merah dan putih. Nah, masing-masing ada 50 buah. Kemudian ada cup plastik. Nah, untuk langkah-langkah dari persilangan monohibrid dominasi penuh, yang pertama yaitu setiap praktikan menerima 2 cup. Nah, masing-masing cup ini terdiri dari 50 kancing berwarna merah dan 50 kancing berwarna putih. Nah, cup ini diumpamakan sebagai alat kelamin betina dan jantan, sedangkan kancing-kancingnya diumpamakan sebagai gamet. Kancing merah yaitu gamet yang memiliki gen dominan R besar, sedangkan kancing putih adalah gamet yang memiliki gen resesif R kecil. Nah, selanjutnya pisahkan masing-masing kancing menjadi 2 bagian terpisah. Nah, selanjutnya si praktikan diminta untuk menutup mata atau tanpa menengok ke dalam cup plastik. Nah, untuk melihat F1, maka praktikan diminta untuk mengambil 1 kancing dari cup kiri dengan menggunakan tangan kiri. Nah, pada waktu yang bersamaan, ambil 1 kancing dari cup kanan dengan menggunakan tangan kanan. Ulangi langkah 1-3 hingga 100 kali atau sampai kancing di cup habis. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu mencatat hasil pengambilan kancing pada persilangan P1 itu. Nah, pertemuan dari kancing di kedua belah tangan itu tadi merupakan zigot. Nah, setelah selesai mengetahui F1 dari persilangan monohibrid dominan penuh, maka sekarang kita lakukan persilangan antara F1 dengan sesama F1 untuk mendapatkan F2 dan juga membuktikan rasio genotip dan fenotip dari hukum Mendel 2. Nah, setelah itu kita ulangi dari langkah 1 sampai ketiga sebanyak 100 kali percobaan. Nah, langkah selanjutnya kita tabulasikan hasil percobaan pada P2 yang telah kita lakukan sebanyak 100 kali tadi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan persilangan monohibrid yaitu pada persilangan dominan penuh itu menghasilkan persilangan 27/47/26, atau bisa kita ambil titik tengahnya yaitu perbandingan 1:2:1. Jadi persilangan ini sesuai dengan hasil dari persilangan monohibrid, yaitu yang memiliki genotip itu 1:2:1, atau kalau kita buat fenotipnya itu perbandingan antara 3:1. Baik, selanjutnya yaitu intermediate. Yang pertama, lakukan 2 percobaan di atas tetapi dengan mengingat adanya kemungkinan sifat intermediate. Nah, sehingga jika didapat 1 kancing merah dan 1 kancing putih, maka zigotnya heterozigot R besar dan R kecil, dan fenotipnya yaitu adalah merah jambu. Dan yang kedua yaitu ulangi langkah 1-3
hingga 100 kali atau sampai kancing pada cup habis. Dan yang ketiga yaitu tulis hasil percobaan pada tabel pengamatan yang telah disediakan. Pada persilangan intermediate menghasilkan 100% warna merah jambu dengan genotip R besar dan R kecil. Setelah selesai mengetahui F1 dari persilangan monohibrid intermediate, maka sekarang lakukan persilangan antara F1 dengan sesama F1 untuk mendapatkan F2 dan membuktikan rasio genotip dan fenotip dari hukum Mendel 1. Ulangi dari langkah 1 sampai 3 sebanyak 100 kali percobaan dengan cara memisahkan 50 kancing dari F1 ke dalam 2 kantung yang berbeda. Catat hasil percobaan di lembar laporan. Kesimpulan dari persilangan monohibrid intermediate itu mendapatkan hasil perbandingan 32 berbanding 38 berbanding 30. Jadi, praktikum ini tidak sesuai dengan hukum Mendel 1 karena terdapat banyak sekali penyimpangan. Beberapa kesalahan yang mungkin mempengaruhi persilangan monohibrid intermediate ini, yang pertama, kurangnya ketelitian mengancam kancing genetika. Jadi di sini ketelitian itu sangat diperlukan dalam melakukan praktikum ini. Yang kedua, mungkin juga terdapat kekeliruan dalam menceklis hasil percobaan ke dalam tabel. Karena percobaan yang kita lakukan ini kan sangat cepat, jadi mungkin konsentrasi yang menceklis itu jadi buyar. Terus hasil yang seharusnya didapat dari persilangan monohibrid intermediate ini 20 berbanding 60 berbanding 20 atau sekitarnya segitu. Jadi nanti akan mendapatkan hasil fenotip dan genotip yaitu 1 berbanding 2 berbanding 1. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.